Banyak yang berpikir gue olahraga nih, gue lari, gue angkat beban, gue high rocks, gue padel, jadi gue bisa makan segalanya. Gue bisa makan minuman apa aja, karena toh gue masih langsing dok, masih sehat dok gitu. Itu pandangan yang keliru atau memang bener sih? Tidak semua orang yang kurus itu aman. Kalau vape, apakah lebih aman? Oke, sama aja sebenarnya mas ya. Sama aja. Apapun itu yang mengandung nikotin, vape juga bukan tanpa nikotin sebenarnya ya. Jadi sama aja bahayanya dengan rokok konvensional. Paling sering adalah keluhannya nggak nyaman di dada ataupun nyeri dada. Oke. Ya, nyeri dadanya beda. Dia bukan kayak ketusuk-tusuk, ya bukan seperti terbakar, tapi dia kayak ketindih berat, mas. Ya, ketindih berat, kadang-kadang suka ada penjalaran, bisa ke lengan kiri, rahang, ataupun punggung belakang. Mungkin pengalaman yang berkesan buat saya ya. Jadi saya pernah mendapat kasus usia termuda yang mengalami serangan jantung. Pasien saya adalah di 21 tahun. 21 tahun? Iya. Serangan jantung? Serangan jantung, 21 tahun. Apa yang terjadi dok sama dia? Apa kabar lo hari ini? Sehat? Atau habis makan gorengan 5 biji dan juga minum es teh manis 2 gelas? Anyway, ketemu lagi bareng gue Rory di Room for Improvement. Ini adalah channel buat ningkatin kualitas hidup, body, mind, and soul. Dan mungkin lo masih berpikir bahwa gue masih muda, jadi gue masih sehat-sehat aja, gue gak perlu atur makanan, gue bebas tidur jam berapapun. Tapi tau gak guys, ternyata makanan, gaya hidup, kemudian enggak olahraga, kemudian ngerokok dan juga minum adalah resep yang paling jitu, paling manjur buat kita kena penyakit jantung even di usia yang muda. Nah, kita akan ngebahas ini bareng satu dokter spesialis jantung dan juga pembuluh darah, Dr. Swastia Dwi Putra. Dr. Putra, apa kabar? Baik. Ini thank you banget, ini kita lagi taping di hari Minggu. Dr. Putra tetap datang di tengah jadwal yang super padat sebagai dokter spesialis dan juga dosen anyway. Thank you for being here ya dok ya. Ya, Sehat, lagi sibuk apa nih? ya hanya bekerja saja sih sebenarnya. Kerja. Kerja dan kerja. Apa sih yang kamu cari dok? Dok, gue pengen tanya deh. Indonesia adalah salah satu negara yang punya istilahnya prevalensi ya, atau jumlah orang yang sakit jantung yang tinggi, salah satu yang paling tinggi. Dan bahkan kita dengar kemarin kasus anak muda sekarang udah penyakit jantung, cardiac arrest gitu di usia 20-an atau 30-an. Apa yang membuat lo sebenarnya paling concern dok, paling khawatir dengan kondisi penyakit jantung di Indonesia saat ini? Oke, ya. Jadi memang sebenarnya kalau untuk penyakit jantung paling terbanyak adalah serangan jantung ya mas ya. Serangan jantung biasanya dulu kita ketemunya adalah pada orang-orang yang lanjut usia atau sudah usia tua. Oke. Ya tapi sekarang seiring berjalannya zaman, kok sekarang semakin bergeser nih. Ya anak-anak muda pun tidak luput dari serangan jantung. Ya. Apa penyebabnya dok? Oke, yang pertama paling penting adalah paling sering lifestyle. Oke. Ya, atau habit, kebiasaan. Ya mungkin sekarang anak-anak muda paling sering banyak makan makanan yang sifatnya suka manis-manis, ya, goreng-gorengan, kolesterol, dan juga fast food. Ya itu juga mungkin yang membuat sekarang bergeser nih usia-usia yang terkena serangan jantung menjadi usianya lebih muda. Oke, kalau misalnya kayak gorengan, saya pernah kebetulan bikin satu monolog juga gitu dok, bahwa kita gorengan tuh kayak makanan pokok di Indonesia kan, dan di situ ada pendapat Kementerian Kesehatan yang mengatakan bahwa kita tuh hanya boleh makan gorengan tuh 2 buah per hari atau 5 sendok minyak per hari gitu. Kalau dari Indonesia yang makanan pokoknya aja gorengan, itu ngefeknya ke jantung tuh sebenarnya kayak gimana sih? Ya, jadi sebenarnya gorengan ini juga banyak ya, bukan hanya minyaknya saja yang kita concern. Tapi banyak orang Indonesia sekarang, apalagi penjual-penjual mungkin di pinggir jalan, banyak menggunakan minyak-minyak yang habis dipakai ulang. Jelantah gitu ya? Jelantah. Nah itulah yang pemanasan-pemanasan yang berulang itu yang membuat gampang tuh yang kolesterol-kolesterol jahat yang LDL yang terkandung juga di dalam minyak itu teroksidasi. Ya kalau sudah masuk ke dalam tubuh gampang membuat peradangan di pembuluh darah dan juga menempel dia, membuat plak lah ya. Di pembuluh darah yang akhirnya nanti menjadi sumbatan pembuluh darah jantung. Dan juga mungkin bukan pembuluh darah jantung saja, saraf ya, dan juga pembuluh darah yang ada di seluruh tubuh. Gitu. Itu adalah untuk gorengan yang di pinggir jalan misalnya. Tapi kalau gorengan yang kita goreng di rumah, kita pakai minyak sekali 2 kali, apakah itu artinya lebih aman atau gimana dong? Ya,
mungkin dibilang lebih aman pun tidak. Yang penting adalah sekarang jumlahnya, ya. Jangan terlalu banyak untuk minyaknya yang dipakai. Tadi benar yang dikatakan, kalau bisa 5 sendok aja per hari. Ya, walaupun Indonesia memang susah sekali untuk kita hindari hal-hal yang menggunakan minyak yang banyak. Tapi ya mungkin sekarang dengan tahu serangan jantung sudah bisa di usia muda, ataupun penyakit jantung sekarang sedang sangat berkembang banyak di Indonesia terutama, mungkin pola hidup sekarang harus diperbaiki. Mungkin banyak makanan-makanan yang direbus ataupun yang dipanggang itu juga lebih baik dibandingkan yang digoreng. Oke, so moderation is key ya. Gorengan boleh, tapi ya ini adalah himbauan Kemenkes sebenarnya, 5 sendok makan per hari atau 2 buah gorengan aja cukup. Jangan kemudian 1 loyang dihabisin semua ya dok ya. Betul sekali. Anyway, kita sekarang ini kan lagi banyak banget olahraga dan jumlah persentase masyarakat yang olahraga itu on the positive note itu makin berkembang. Orang jadi lari, orang jadi main padel, orang tenis dan lain sebagainya dok. Tapi kita juga dihadapkan pada banyak banget serangan jantung yang justru terjadi ketika mereka sedang berolahraga dan di usia muda dok. Apa sih sebenarnya yang terjadi kok anak-anak muda pada serangan jantung yang akhirnya nggak tertolong ketika mereka sedang olahraga? Ya, jadi memang olahraga itu baik buat tubuh. Tapi sebelum kita melakukan olahraga, terutama olahraga-olahraga yang berat, kita harus kenali dulu bagaimana kondisi tubuh kita sebenarnya. Disinilah pentingnya screening kita lakukan. Ya, screening jantung, screening organ lain itu juga penting. Bisa dari pemeriksaan darah, ya, bisa juga dari rekam jantung, bisa juga mungkin ada pemeriksaan yang lebih advance, echo, treadmill, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk mengetahui bagaimana kondisi kita. Kita nggak tahu pembuluh darah jantung kita apakah bersih, ya, apakah sudah ada sumbatan. Nah, itu gunanya screening di sini. Mungkin orang-orang Indonesia masih kurang untuk screeningnya. Ini screening kayak general check up gitu. Betul, misalnya. mungkin medical check up ya bisa dilakukan. Kadang-kadang orang ini masih muda, santai lah, screening nggak perlu lah gitu ya, MCU nggak perlu. Tapi sekarang malah kita sudah mulai anjurkan untuk screening di usia 20-an. Ya, karena kita nggak tahu bagaimana jantung itu bukan hanya problem dari sumbatan pembuluh darah jantung, tapi bisa juga dari gangguan irama jantung yang bisa didapat pada saat lahir sebenarnya, tapi tidak terdetek. Ataupun bisa juga gangguan atau pembentukan dari organ jantungnya yang kurang sempurna, atau penyakit jantung bawaan yang bisa kita detect dari screening tersebut sebenarnya. Ketika kita screening, kita bisa detect kalau misalnya ada gangguan jantung dari awal, dan ini berarti meminimalisir penyakit atau serangan jantung. Ya? Betul, meminimalisir serangan jantung sebenarnya. Jadi kita ketahui dari awal sehingga kita bisa nanti prevensi. Kita cegah biar orang-orang itu tidak melakukan olahraga yang berat dulu mungkin, ataupun kita treat atau obati dulu penyakit jantungnya sebelum olahraga. Setahun sekali cukup itu screening? Ya, di atas 30 atau di atas 40 tahun kita sarankan 1 tahun sekali. Tapi di bawah itu misalnya dia screening awal masih baik, masih oke, kita bisa 3 tahun sekali sebenarnya. Ini gitu. Kalau misalnya screening kan 2 juta 3 juta ya. Kalau misalnya setahun sekali bisalah itu kopi arennya kita kurangin dulu buat MCU ya kan, buat tahu jeroan kita kondisinya kayak gimana. Nah, tapi di tengah tren olahraga yang tinggi, kenapa penyakit jantung sama obesitas juga tetap tinggi dong? Ya mungkin pertama orang-orang yang berolahraga kadang-kadang hanya mengikuti tren, Mas. Ya, jadi dia FOMO lah istilahnya. FOMO dengan orang lain, dia banyak olahraga, akhirnya dia mengikuti olahraga. Tapi kita nggak tahu bagaimana olahraga yang baik dan benar sebenarnya. Ya, yang kita anjurkan dari dokter jantung untuk olahraga pemula, ya, memang baiknya adalah aerobic exercise. Boleh itu dia jalan dulu mungkin, ataupun jogging. Tapi kalau mungkin sudah terlatih, lari boleh. Minimal 30 menit. Dan dilakukan sebisa mungkin 5-7 kali dalam seminggu. Jadi sebisa mungkin setiap hari sebenarnya. Tapi maksimal 30 menit? Minimal. Minimal 30 menit. Dan kita punya parameter sebenarnya, Mas. Parameter heart rate atau nadi. Kapan kita harus kurangi kita olahraga apabila kita sudah mencapai maksimal heart rate. Ya, maksimal heart rate kita bisa dihitung sebenarnya 220 dikurang dengan usia kita. Jadi kan kalau kita pakai jam tangan yang smartwatch, kadang-kadang suka ada tuh zona-zonanya. Betul. Hijau, orange, ataupun red, merah ya. Kita udah harus mulai kurangi olahraga kita kalau sudah red zone sebenarnya. Kalau misalnya kita bablas lagi, ini justru berpotensi untuk
serangan jantung. Ya, nggak baik lah buat jantung kita, karena jantung kita terlalu cepat heart rate-nya, sehingga kebutuhan akan oksigennya juga akan semakin meningkat. Apalagi kalau sudah ada sumbatan, tidak menutup kemungkinan untuk terjadi serangan jantung di sana. Oke. Dokter Putra, lo tadi udah sedikit nyebutin soal makanan dan kontribusinya bagi penyakit jantung. Cuman sekarang gue pengen fokus ke soal makanan nih sebagai bagian dari gaya hidup. Gorengan, fast food, makanan manis. Ini seberapa ngaruh ke penyakit jantung sebenarnya? Dan gimana proses dari makanan-makanan itu kemudian ngebentuk penyakit jantung? Oke. Kita mungkin pertama bahas dulu dari kolesterol ya. Jadi di sini kolesterol itu kalau kita mungkin periksa di darah akan muncul profil lipid itu ada LDL, HDL, ya, dan juga trigliserid serta kolesterol total. Di mana trigliserid dan LDL itu sebenarnya adalah kolesterol jahat. I see. Ya, dan HDL adalah kolesterol yang baik karena dia merupakan suatu transport untuk kolesterol untuk di metabolisme lagi. Nah, tapi kalau untuk LDL ini dia kenapa bisa menyebabkan sumbatan? Ya, LDL itu gampang sekali teroksidasi tadi saya bilang. Teroksidasi itu apa? Jadi dia berikatan dengan oksigen. Ya, nantinya dia akan aktif dan akan mudah sekali menempel di pembuluh darah. Apalagi pembuluh darahnya yang sedang terjadi suatu peradangan atau inflamasi. Gampang sekali dia menempelnya. Sehingga terbentuklah suatu plak di sana. Dan itu menyumbat aliran darah ke jantung. Betul, lama-kelamaan plaknya itu akan menumpuk. Ya, plak itu kan sebenarnya dia akan dihantam terus oleh aliran darah ya Mas ya. Ya, lama-kelamaan plak itu bisa ruptur atau pecah kita bilang. Karena aliran darah yang menabrak terus ke plak itu. Ya, si plak yang pecah itulah yang akan menyumbat ke pembuluh darah di bawahnya. Itulah yang menyebabkan terjadi serangan jantung. Jadi serangan jantung itu bukan semata-mata plak yang terus bertambah lama-kelamaan menutup si pembuluh darahnya, bukan ya. Tapi plak yang pecah itulah yang dia akan masuk ke pembuluh darah yang di bagian bawahnya. Karena pembuluh darah itu semakin lama semakin mengecil diameternya. Jadi dia kemudian menyumbat pembuluh darah yang ukurannya lebih kecil. Lebih kecil. Dan itulah sebenarnya yang menyebabkan serangan jantung. Ya, jadi ukuran plak berapapun, walaupun plaknya itu masih kecil, tapi kalau dia pecah nyumbat ke bawahnya, tetap akan bisa terjadi serangan jantung di sana. Dan ini adalah karena tadi ya gorengan, kolesterol, dan meningkatnya LDL kolesterol jahat dan trigliserida, dok. Betul. Kalau untuk minuman manis, efeknya gimana ke jantung? Biasanya minuman manis ke diabetes ya kan, insulin gitu. Bagaimana ngefeknya ke jantung? Jadi kalau diabetes ataupun gula, ya gula kita konsumsi berlebih, ya satu mungkin akan meningkatkan risiko terjadi diabetes tipe 2 ya. Diabetes itu adalah kegagalan dari tubuh untuk mengolah gula lah istilahnya. Jadi gula banyak beredar di dalam darah gitu ya, akibat kegagalan insulin juga. Nah, gula yang meningkat di dalam darah ini lama-kelamaan juga bisa terjadinya si peradangan tadi Mas, ya, atau inflamasi itu. Inflamasi dapat mencetuskan ya kerusakan dari pembuluh darahnya, sehingga si LDL tadi ya gampang lagi dia menempel itu pertama. Atau kelebihan gula pun biasanya di dalam tubuh akan dibentuk menjadi lemak. Ya, lemak itu pun ya adipose tissue ataupun adiposa yang kita sering tahu itu ya, itu dapat juga mengeluarkan hormon-hormon ataupun zat penyebab dia membuat inflamasi lagi. Ya, bukan hanya di pembuluh darah tapi di seluruh tubuh bisa. Nah, itu lagi memperburuk lagi kondisi si pembuluh darahnya. Ya, jadi ya lingkaran setan lah Mas. Lingkaran setan ya. Semakin banyak gula kita konsumsi, semakin banyak kolesterol kita konsumsi, itu yang akan terjadi di dalam tubuh kita. Tanda-tanda kalau jantung kita udah mulai protes, dok. Kayak gimana tuh dan apa yang harus kita lakuin? Ya, jadi penyakit jantung yang terbanyak adalah serangan jantung ya Mas ya. Kita sekarang membahas mengenai kapan sih kita harus aware, nih kita mulai punya sumbatan atau tidak di pembuluh darah jantungnya. Paling sering adalah keluhannya nggak nyaman di dada ataupun nyeri dada. Ya, nyeri dadanya beda, dia bukan kayak ketusuk-tusuk, ya bukan seperti terbakar, tapi dia kayak ketindih berat, Mas. Ya, ketindih berat, kadang-kadang suka ada penjalaran, bisa ke lengan kiri, rahang, ataupun punggung belakang. Dan diperberatnya kalau aktivitas. Jadi misalnya kita lagi jalan ataupun kita naik tangga, ngerasa kok ini dadanya nggak nyaman, atau sesek, ya, atau ngap lah bahasa awamnya ya. Nah, itu mungkin suatu pertanda bahwa kita harus aware nih, kita harus screening apakah ada problem jantung atau tidak di kita.
Ya, jadi yang pertama adalah nyeri dadanya seperti tertindih, kadang-kadang ada penjalaran. Terus yang kedua diperberat oleh aktivitas. Jadi kita naik tangga ataupun kita olahraga udah mulai rasa nggak nyaman di dada. Saran saya minimal EKG, periksa, dan juga treadmill untuk kita evaluasi. Banyak yang berpikir gue olahraga nih, gue lari, gue angkat beban, gue high rocks, gue padel. Jadi gue bisa makan segalanya. Jadi gue bisa makan gorengan, gue bisa makan nasi padang 2 porsi, gue bisa makan minuman apa aja. Karena toh gue masih langsing dok, masih sehat dok gitu. Itu pandangan yang keliru atau memang benar sih? Karena kan kita akhirnya olahraga keras juga anyway dok. Ya, tidak semua orang yang kurus itu aman metabolismenya. Ya, saya banyak pasien-pasien saya mungkin yang bukan obesitas, tapi pada saat kita periksa darahnya seperti profil lipid, gula dan lain sebagainya ternyata berantakan, kurang bagus ya. Terutama juga mungkin orang-orang yang diet ataupun orang-orang juga yang olahraga dengan konsumsi proteinnya tinggi dan lain sebagainya, itu tidak menutup kemungkinan untuk si kolesterolnya juga tinggi. Ya oleh karena itu penting sekali untuk ketahui nilai kita. Ya minimal sekali aja kita tahu bagaimana sih kadar kolesterol di dalam tubuh kita, kadar gula di dalam tubuh kita. Jadi bukan hanya sekedar kita bicara sekarang olahraga, ya kita bicara sekarang makan sehat gitu ya, tapi kita juga harus ketahui bagaimana kondisi tubuh kita. Karena banyak teman gue dok yang dia juga pelari, mereka juga yang main padel. Lo ngapain sih rajin banget lari? Gue lari rajin karena biar gue bisa makan apa aja. Itu berarti nggak benar. Nggak, mindset yang seperti itu jangan mindset ya. yang salah guys. Iya. Kalau tadi lo bilang gorengan, makanan manis, sekarang gue akan fokus ke daging. Ya ironically banyak dokter-dokter senior yang bilang bahwa jangan terlalu banyak makan daging, nanti kolesterol naik gitu. Tapi sebenarnya mitos atau fakta dok, makan daging sapi atau kambing itu nggak baik buat kolesterol kita? Ya. Jadi sebenarnya makan daging itu yang penting adalah jumlahnya mas. Ya jumlahnya jangan terlalu banyak. Ya kadang-kadang ada beberapa literatur yang bilang bahwa kita boleh makan daging 500 gram dalam 1 minggu. Ya 1 minggu. Nah itu adalah rekomendasinya. Tapi apakah daging sapi ataupun daging kambing tinggi kolesterol? Ya memang kolesterol dia kalau nggak salah dia per gramnya itu ada per 100 gram dia itu ada 70 gram kolesterol untuk yang isi daging kambing, dan juga untuk daging sapi mungkin sekitar 80 graman ya untuk kolesterolnya. Ya tapi kalau kita makan banyak otomatis kan akumulatif ya. Jadi akan tinggi juga kolesterol kita. Jadi selagi kita dalam range yang direkomendasikan yaitu ada 500 gram dalam 1 minggu, mungkin itu akan lebih baik. Tapi misalnya kalau memang saya mau hindari daging sapi gitu, mungkin dagingnya daging putih aja, banyak yang bilang daging putih ya kayak ayam ataupun ikan, silahkan boleh, itu juga mungkin lebih baik. Tapi ayam pun juga kalau ayamnya kita potongan paha ataupun banyak kulitnya sama aja, itu kolesterolnya juga tinggi. Jadi ya sekarang yang penting segala sesuatu jumlahnya tidak berlebihan sih mas. Kita adalah negara dengan jumlah perokok aktif tertinggi di dunia nih, Indonesia nih. Dan kita kemarin banyak banget, ramai banget di sosial media soal rokok dan juga vape. Yang vape akhirnya kalau untuk paru-paru membuat namanya popcorn disease di paru-paru, dan itu nggak bisa dikembalikan, paru-paru kita nggak bisa balik ke normal. Tapi kalau rokok sendiri, efeknya ke jantung, apa dok? Rokok itu mengandung nikotin mas. Ya, nikotin itulah yang dia akan berefek lagi ke pembuluh darah. Jadi kita kalau ngomongin jantung pasti ngomongin pembuluh darah. Dan kita ngomongin jantung nggak lepas juga nanti dengan saraf dan lain sebagainya. Karena semua pembuluh darah itu di satu sistem tubuh kita, gitu ya. Jadi pembuluh darah, nikotin itu membuat pembuluh darahnya lagi-lagi dia gampang terjadi peradangan, gitu ya. Gampang lagi si plak-plaknya dari LDL itu gampang menempel, ya teroksidasi. Nah itu semua sama sebenarnya. Tunggu, nikotin ada kaitannya dengan LDL? Peradangan tubuh kita itu ya akibat si nikotinnya ini itu LDL jadi gampang nempel-nempel. Ya, jadi kalau kita kolesterol tidak terkontrol, ditambah lagi kita merokok, ya udah gampang sekali terjadi sumbatan di pembuluh darah jantung. Yaitu plak-plaknya gampang sekali terbentuk. Kalau vape, apakah lebih aman? Oke, sama aja sebenarnya mas ya. Sama aja. Apapun itu yang mengandung nikotin, vape juga bukan tanpa nikotin sebenarnya ya. Jadi sama aja bahayanya dengan rokok konvensional kalau menurut saya ya. Apalagi bukan hanya rokok konvensional, perokok pasif pun juga akan terkena dampaknya sebenarnya ya. Jadi nikotin itulah yang membuat
pembuluh darah kita jelek. Atau bahasa kedokterannya kita ada disfungsi endotel dari pembuluh darah. Nah itulah mekanisme penyebab terjadinya si plak-plak itu. Ya, jadi maupun vape, maupun rokok konvensional, bahkan sampai rokok pasif pun, ya kasihan nih sekarang rokok pasif banyak sekali. Bahkan anak-anak, ya orang tuanya mungkin merokok di depan anaknya, ya itu sangat-sangat berbahaya buat anaknya. Yaitu dapat terjadi si gangguan pembuluh darah jantung. Terus orang akan bilang, dok, gua kan ngerokok cuman sehari sekali, dok. Ya. Gitu. Masa itu juga akan ngefek sih, dok? Social smoker ya. Social smoker, ya. Sehari sekali 1 batang aja sehari, dok. Ya, apapun itu mas sebenarnya sama ya. Yang masuk ke dalam tubuh kita ya nikotin itu. Kita nggak bisa bilang, oh nikotin hanya cuma berapa kok kadarnya. Ya, nikotin yang masuk itu yang dapat mengganggu si pembuluh darah jantung kita. Ya. Jadi nggak ada excuse ya, sehari sebatang nggak ada ya, dok? No excuse. Yang namanya nikotin itu tetap berbahaya. Betul. Kalau misalnya, oke, gue masih berusaha sih. Iya. Rokok yang nggak ada nikotinnya, atau misalnya vape yang very little nikotin, dok. Oke. Itu gimana tuh? Sudah bisa dipastikan memang very little nikotinnya. Belum. Jadi memang ya Yang mesti kadang-kadang dites sih. ya, Tapi kan itu klaim dari produsen-produsen betul, ini ya kan. klaimnya. Tapi sama aja ya. Yang namanya rokok itu juga yang namanya ada asapnya masuk ke dalam tubuh kita, ke paru dan lain sebagainya, pasti akan mengganggu organ. Ya, jadi menurut saya tidak ada excuse untuk saya boleh ngerokok nih walaupun vape yang tanpa nikotin, tidak. I see. Ya, sama aja bisa merusak tubuh kita. Oke. Itu soal rokok. Ya. Sekarang adalah soal minum-minuman keras. Oke. Namanya party, namanya malam minggu gak afdol kalau kita nggak ke senoparty. Ya. Karena orang Jakarta familiar banget namanya senoparty. Anak gaul Jakarta ya. Anak gaul Jakarta. Dan yang namanya ke senoparty nggak afdol kalau misalnya nggak minum. Ya masa party cuma minum orange juice, dok, atau es teh tawar, kan nggak lucu kan. Itu pendapat dari anak-anak gaul di Jakarta. Alkohol, walaupun kita minim konsumsi gula, seberapa ngefeknya ke jantung kita? Jadi sebenarnya yang severe consumption ya, jadi yang konsumsinya banyak atau berlebih itu yang bisa mengganggu jantung sebenarnya. Lagi-lagi prosesnya sama, jalurnya sama, yang melalui disfungsi dari si pembuluh darah atau gangguan dari inflamasi si pembuluh darah itu. Jadi sebenarnya kalau ada penelitian, saya pernah baca beberapa memang sudah mulai mengeluarkan hasil penelitian bahwa dibilang moderate level consumption dari si alkohol itu diperbolehkan. Ya, tapi sekarang kita bingung moderate seberapa moderate sih gitu. Dibilang katanya 1 sloki ya. Nah, jadi untuk perempuan 1 sloki dan untuk laki-laki bolehlah sampai 2 sloki gitu ya. Itu boleh diperbolehkan dan bahkan dibilang di penelitian itu bagus untuk kesehatan jantung. Ya, menurunkan angka kematian akibat jantung, dia bilang seperti itu. Cuman lagi-lagi itu penelitian pada orang sehat ya, Mas. Ya, kita nggak tahu bagaimana kalau pasien atau orang-orang itu memiliki hypertension. Bagaimana kalau orang-orang itu mungkin dulunya punya masalah sumbatan pembuluh darah jantung, apakah itu tetap sama outcome-nya? Kan kita belum tentu tahu. Ya, jadi mungkin harus nunggu penelitian lebih lanjut dulu kali ya. Karena ya kemarin saya juga baca nih, dok, no amount of alcohol is safe. Yes. Sementara penelitian yang lain kayak dokter tuh, kemarin saya juga bikin konten soal red wine, 1 gelas red wine untuk cewek, 2 gelas red wine untuk cowok, itu yang direkomendasikan. Tapi terus kemarin juga ada statement no amount of alcohol is safe. Jadi better than sorry, jadi mending nggak usah konsumsi alkohol. Sementara mungkin kita hindari dulu alkohol ya, karena memang kalau dilihat dari mekanisme kerjanya di dalam tubuh itu bisa menyebabkan terjadinya penyakit ya, salah satunya adalah jantung. Gitu. Jadi mending mabuk cinta daripada mabuk alkohol ya, dok ya. Iya, mekanisme banyak sebenarnya, Mas. Mungkin dari hypertension, alkohol bisa meningkatkan hipertensi ya, atau ya sumbatan itu kita nggak tahu yang bisa terjadi di sana. Ada nggak sih pengalaman dokter yang menurut dokter ini sesuatu hal yang ironis atau mungkin menyedihkan terkait dengan pasien Dokter Putra? Mungkin pengalaman yang berkesan buat saya ya. Jadi saya pernah mendapat kasus usia termuda yang mengalami serangan jantung. Pasien saya adalah di 21 tahun. 21 tahun? Iya. Serangan jantung? Serangan jantung. 21 tahun. Apa yang terjadi, dok, sama dia? Ini cowok atau cewek? Cowok. Faktor risikonya cuma 1. Active smoker. Active smoker, usia 21? Iya. Dia seberapa parah tuh ngerokoknya? 2 bungkus per hari.
Wow, 2 bungkus per hari, usia 21. 21 tahun. Ini mahasiswa semester akhir biasanya nih, Iya. 21. Betul. Gimana cerita dia gimana tuh? Ya, dia waktu itu datang dengan keluhan memang nyeri dadanya yang khas serangan ya. Nyeri dada khas, dia ada keringat dingin, kadang-kadang juga sempat ada mual, ya ada muntah juga sekali. Nah, pas kita lakukan majukan untuk kateterisasi, ya ternyata memang benar-benar di situ sumbatan pembuluh darah jantungnya, ya sumbatan total. Ya yang tadi yang saya bilang akibat plaknya lepas atau plaknya pecah tadi gitu. Ya, itu salah satu di pembuluh darah yang besar yang memperdarai jantung, ya. Kita coba untuk lakukan waktu itu dibantu dengan dokter senior untuk melakukan pemasangan ring jantung. Dipasang, tapi mungkin karena waktu dia datang ke rumah sakitnya sudah telat, ya. Waktu itu onsetnya atau waktu datangnya dia mungkin sudah 20 jaman, Mas. Dari pertama kali serangan. Oke. Ya, dan akhirnya kita coba evaluasi performa jantungnya melalui pompa jantungnya sudah turun. Wow. Ya, normal pompa jantung tuh di atas 52%. Kemarin pas saya ketemu pasien ini, setelah pemasangan ring dia di 30%. Itu put it into context, artinya kayak gimana tuh? Ya, jadi dengan usia 21 tahun, ya mungkin nanti ke depannya dia akan ada keterbatasan. Ya, jalan atau aktivitas yang berat sedikit cepat capek. Ya, atau mungkin nanti akan ada gangguan, ya bisa aja bengkak-bengkak di tubuh gitu ya. Bisa juga nanti gangguan juga ginjal karena pompanya menyebabkan aliran darah ke organ-organ kan jadi nggak banyak lagi atau tidak baik lagi untuk aliran darahnya, sehingga organ-organnya fungsinya juga bisa menurun nanti, Mas, gitu. Nah, tapi kemarin kita coba untuk optimalkan obat-obatan, terutama obat-obatan gagal jantung buat bisa menopang si fungsi jantungnya itu biar nggak tambah turun, atau harapannya mungkin bisa naik lagi nanti. Kondisi Gitu. dia sekarang gimana, Dok? Saya udah lama nggak kontak lagi dengan pasiennya, tapi terakhir ketemu saya, dia udah lumayan baik. Aktivitas pun sudah mulai tanpa gangguan. Udah nggak ngerokok lagi dong? Udah tidak. Udah Udah nggak ada pilihan kalau itu. Oke. Iya. Dok, kita kan selalu percaya ya, umur itu di tangan Tuhan ya kan. Tapi walaupun umur panjang, banyak orang yang ketika usia 30-40 tahun udah menderita dengan hidupnya, Dok. Udah dengan kolesterol tinggi, udah dengan diabetes. Artinya walaupun umurnya panjang kan dia nggak bisa menikmati hidup, Iya. ya kan? Ya. Untuk membuat kita bisa menikmati hidup lebih lama, Dok, apa yang harus, perubahan lifestyle apa yang harus kita lakuin sekarang? Yang teman-teman yang saat ini nonton, gue yakin banyak banget anak muda, apa yang bisa kita ubah dari lifestyle kita? Baik, jadi penyakit metabolik sebenarnya kita bilangnya kayak gula, kolesterol itu multifaktor. Ya, penyebabnya adalah multifaktorial kita bilang. Banyak faktor yang bisa menyebabkan. Satu, memang paling penting adalah lifestyle. Ya, lifestyle mungkin kita satu adalah olahraga yang teratur. Ya, tadi yang saya bilang direkomendasikan minimal 30 menit, kalau bisa dalam 1 minggu 5-7 kali. Oke, tiap hari. Ya, tiap hari ya. Mungkin kalau memang susah untuk olahraga yang di luar rumah gitu, bisa kalau ada rezeki beli treadmill, treadmill di rumah gitu ya, itu sangat disarankan. Yang kedua adalah istirahat yang cukup. Ya, kadang-kadang ya mungkin nggak cuman orang biasa, tapi dokter pun juga kadang-kadang tidurnya kurang, ada jaga dan lain sebagainya. Tapi sebisa mungkin usahakan tidur 6-8 jam dalam satu hari. Yang kita anjurkan adalah tidur malam ya, Mas ya, bukan tidur siang. Jadi kalau memang ada kesulitan tidur, janganlah tidur siang. Lebih baik capek sekalian, tidurnya tidur malam. Gitu. Berarti konsep balas dendam di misalnya, ini gue dalam sehari-hari tidur hanya 4 jam atau 5 jam, terus balas dendam di hari Sabtu atau Minggu, itu sebenarnya bukan konsep yang benar. Bukan konsep yang baik. Karena kenapa kita wajib untuk tidur malam itu cukup? Karena di tidur malam tuh keluarlah yang namanya melatonin, Mas. Melatonin itulah yang bagus untuk kesehatan tubuh kita. Ya, kalau tidur siang tidak keluar tuh si zat tersebut. Saat itu ya. Ya, jadi memang 6-8 jam dalam satu hari itu minimal tidur malam harus tercukupi. Sama makanan ya, makanan jelas. Makanan kurangi konsumsi-konsumsi yang banyak mengandung minyak, ya, santan, ya. Jadi nggak hanya minyak saja sebenarnya.
Terus juga gula-gula manis-manis. Sekarang kan anak-anak muda pada hype yang banyak dessert manis kekinian, apalagi kopi sekarang, kopi gula aren banyak sekali ya, manis-manis. Nah, itu sebaiknya dikurang-kurangi. Oke. Gitu. Gimana cara kita untuk ngecek secara mandiri nih level kesehatan jantung kita, Dok? Oke. Sebenarnya di rumah sakit sekarang ataupun bahkan di puskesmas sudah banyak untuk screening awalnya, Mas. Ya, bisa kita ada beberapa tuh yang ulang tahun dapat gratis pemeriksaan dari puskesmas ya sekarang. Program-program pemerintah itu boleh dipakai. Oke. Ya, untuk tahu bagaimana level kolesterol kita, bagaimana level gula kita, tekanan darah kita bagaimana. Nanti untuk jantung kekhususannya adalah kita tambah pemeriksaannya adalah pemeriksaan rekam jantung atau EKG. Ya, di situ kita bisa mendeteksi apakah ada masalah dari gangguan irama jantung, apakah ada masalah awal dari sumbatan pembuluh darah jantung, itu bisa terdeteksi di situ. Atau kalau mau lebih advance lagi, bisa kita treadmill ataupun echokardiografi atau USG jantung. Nah, saya sih pribadi dan dari perhimpunan pun sudah menyarankan kalau bisa di atas 40 tahun itu screening sampai lengkap hingga echokardiografi untuk tahu bagaimana performa jantung kita, untuk tahu bagaimana nilai-nilai dalam tubuh kita. Kalau dengan misalnya secara sendiri nih, dengan smartwatch gitu, tadi kan dikatakan heart rate-nya berapa, itu sebenarnya bisa nggak sih untuk mengukur kesehatan jantung, Dok? Oke, ini kalau untuk misalnya mandiri ya, tanpa kita ke fasilitas kesehatan. Bisa, sangat bisa. Ya, smartwatch itu ada beberapa pasien saya terdeteksi ada gangguan irama karena masalah dari smartwatch. Jadi smartwatch itu yang penting adalah kita hubungkan ke handphone yang bisa untuk melihat bagaimana variabilitas dari si nadi atau heart rate. Gitu ya, apalagi sekarang smartwatch banyak mereknya ya, sekarang juga sudah bisa rekam jantung bahkan dari smartwatch ya, itu sangat bisa untuk kita lakukan. Nah, tadi ukuran atau variabilitasnya itu gimana? Kalau jantung sehat tuh berarti begini, jantung nggak sehat berarti begitu. Gitu gimana, Dok? Jadi kalau kita lihat dari variability-nya, yang penting adalah kita tahu pada jam-jam sekian kita lagi melakukan apa. Heart rate atau nadinya itu mengikuti sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan. Gitu ya. Tapi kalau dia tiba-tiba, ini kok kita lagi tidur, kok heart rate-nya atau nadinya ini tinggi. Nah, itu yang perlu kita curigai. Jangan-jangan ada problem atau masalah irama jantung. Nah, itu yang kita langsung harus screening ketemu dengan dokter jantung di situ. Oke. Ya. Tadi dikatakan makanan juga ngefeknya jantung kemana-mana. Tapi dengan makan tinggi lemak, yang kayak misalnya tadi gorengan, fast food, ataupun gula, itu juga ngefek ke potensi penyakit stroke nggak, Dok? Ya. Tadi yang saya bilang bahwa kita bicara jantung, bicara pembuluh darah. Kita bicara saraf, bicara lagi pembuluh darah. Ya, jadi yang bikin stroke itu adalah sumbatan pembuluh darah di saraf. Gitu ya, sama prinsipnya dengan jantung. Apapun makanan yang kita konsumsi, itu akan dapat berdampak dengan si pembuluh darahnya. Baik itu di jantung, baik itu di saraf, bisa di ginjal, bisa juga di tangan ataupun kaki. Ya, jadi semua pembuluh darah yang di dalam tubuh kita itu bisa berdampak. Makanya stroke ataupun jantung dan saraf itu saling temenan biasanya. Jadi kalau misalnya ada masalah di saraf, misalnya pernah stroke, pasti mereka akan minta untuk screening jantung. Atau pernah kena serangan jantung, pasti akan diminta untuk screening dari sarafnya. Ini menarik banget ini, kayak pendapat Profesor Muhammad Sulhan, Dok, dari Undip. Beliau adalah pakar gizi gitu, yang bilang bahwa 95% penyakit yang menyerang manusia itu berasal dari makanan. Makanan Indonesia tuh banyak yang pakai santan, rendang, terus mungkin lontong cap gomeh dan lain sebagainya. Tapi santan itu kan dari kelapa, nabati kan. Betul. Apakah dia berpotensi untuk menyumbat pembuluh darah dan juga mengganggu level kolesterol kita di dalam tubuh atau gimana? Sama prinsipnya sebenarnya. Apapun walaupun dia nabati, dia mengandung juga kolesterol. Gitu ya. Jadi dalam jumlah yang konsumsinya banyak atau berlebihan pasti akan berdampak dari nanti level kolesterol kita. Jadi baik itu santan ataupun minyak sebenarnya hampir sama. Minyak pun sebenarnya juga dari kelapa. Iya, sama aja kan. Jadi sama. Santan ataupun minyak, tapi berdampak juga ke kolesterol kita. Jadi kalau saya sarankan untuk konsumsi mungkin boleh. Ya. Penyakit jantung tuh sebenarnya tidak ada makanan yang wajib dilarang, ya asalkan jumlah yang dikonsumsi tidak berlebihan. Oke, Dok, terakhir saran dokter buat teman-teman
anak-anak muda ataupun mungkin yang sudah late millennials soal penyakit jantung apa, Dok? Oke. Pertama adalah kita harus kenali tubuh kita, ya, melalui screening. Sebelum melakukan olahraga, mungkin olahraga yang berat, ya, seperti yang kompetitif sport ataupun mau lari yang seperti maraton, itu baiknya kita harus screening dulu. Apakah kita punya masalah dari irama jantung ataupun sudah mulai ada masalah tanda-tanda dari sumbatan pembuluh darah jantung. Ya, karena takutnya kalau sudah melakukan olahraga yang berat tanpa kita ketahui kondisi tubuh kita, mengancam adalah sudden death. Jadi gitu jangan mentang-mentang kita ngerasa kuat terus tiba-tiba nggak pernah olahraga sebelumnya, baru latihan 2 bulan langsung ikut maraton. Betul. Itu jangan ya, Dok? Jangan. Sebaiknya screening dulu, ya. Terus yang kedua adalah lifestyle, ya. Lifestyle ini ya kita bolak-balik bicara mengenai lifestyle, penyuluhan mengenai lifestyle, karena memang lifestyle ini adalah kunci dari kita untuk prevensi, ya. Lifestyle yang pertama adalah tadi olahraga memang kita anjurkan moderate level aerobic exercise yang kita sarankan. Nah, aerobic exercise bukan hanya terkait dari senam. Ya kadang-kadang mindset orang, oh senam aerobik itu bukan. Tapi aerobic exercise adalah olahraga yang banyak kita menggunakan oksigen consumption. Baik itu jogging, ya, ataupun jalan pagi aja udah termasuk aerobic exercise. Kayak kardio gitu berarti? Yes. Oke. Ya, berenang. Ya, terus juga mungkin cycling kalau pada suka sepeda itu disarankan. Ya, 5-7 kali dalam 1 minggu ya minimal, 30 menit durasinya. Oke. Gitu. Itu untuk olahraga. Ya, dan yang lagi makanan. Ya, makanan, minyak, terus juga makanan yang banyak mengandung kolesterol, daging-daging merah boleh dikonsumsi tapi jangan berlebihan. Ya, termasuk juga gula, ya. Tapi kalau orang itu sudah punya diabetes mellitus, lebih baik menghindari manis-manis, ya. Dan juga yang terakhir adalah istirahat. Ya, tadi saya bilang istirahat kalau bisa kita 6-8 jam dalam 1 hari. Dan istirahat malam, bukan istirahat yang siang ataupun pagi. Ataupun balas dendam di weekend. Balas dendam di weekend. Kita sering pasti ya. Putra-putra, thank you banget nih buat sharing ilmunya. Ini moga-moga bermanfaat banget buat teman-teman yang mungkin selama ini percaya bahwa gue masih muda, gue masih sehat, gue masih kuat, akhirnya semua makanan dihajar, istirahat juga kurang, rokok dan juga alkohol, atau vape juga dihajar. Moga setelah dengar podcast ini jadi mikir 2 kali. Thank you, Dok. Oke. Makasih ya. Yes.